Selamat sore, selamat malam Bapak, Ibu, dan sahabat lansia dimanapun berada. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk menuliskan di kolom komentar, dari kota atau daerah mana Bapak dan Ibu sedang menonton video ini. Saya sangat senang bisa kembali berbagi informasi yang bermanfaat untuk kesehatan, khususnya bagi Bapak dan Ibu yang ingin meningkatkan kualitas hidup di usia lanjut. Bagi yang baru pertama kali bergabung, saya mengucapkan selamat datang. Dan jika Bapak serta Ibu merasa video seperti ini memberi manfaat, saya dengan hormat mengajak untuk menekan tombol like dan juga subscribe. Dengan begitu, Bapak dan Ibu membantu saluran ini terus berkembang serta memungkinkan kami menghadirkan lebih banyak konten edukatif yang berguna untuk kesehatan lansia. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, yaitu bagaimana memilih makanan yang tepat pada waktu makan malam agar Bapak dan Ibu bisa tidur lebih nyenyak setiap malam. Tidur nyenyak bukan hanya penting untuk rasa segar ketika bangun, tetapi juga sangat memengaruhi kesehatan jantung, daya tahan tubuh, suasana hati, dan energi harian. Banyak lansia mengeluhkan sulit tidur, sering terbangun di malam hari, atau merasa tidak pulas walaupun sudah tidur cukup jam. Kondisi ini wajar terjadi karena tubuh kita mengalami berbagai perubahan seiring bertambahnya usia. Namun kabar baiknya, ada langkah sederhana yang bisa dilakukan, yaitu memilih makanan tertentu yang secara ilmiah terbukti membantu tubuh menjadi lebih tenang, rileks, dan siap untuk tidur. Sebelum kita masuk ke daftar makanan tersebut, mari kita pahami dulu mengapa tidur nyenyak semakin sulit seiring bertambahnya usia, dan mengapa pola makan malam berpengaruh besar pada hal ini. Setelah itu, kita akan membahas satu persatu makanan, lengkap dengan penelitian, manfaat, peringatan khusus, serta cara mengolahnya agar aman dan sehat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum kita membahas makanan apa saja yang dapat membantu tidur menjadi lebih nyaman, penting bagi kita untuk memahami terlebih dahulu mengapa kualitas tidur sering menurun seiring bertambahnya usia. Banyak lansia merasa sudah tidur cukup lama, tetapi tetap bangun dengan rasa lelah. Ada pula yang sering terbangun berulang kali di malam hari tanpa alasan yang jelas. Semua ini bukanlah hal yang jarang terjadi, dan terdapat beberapa faktor yang dapat menjelaskannya. Pertama, seiring pertambahan usia, tubuh manusia secara alami mengalami penurunan produksi hormon melatonin. Melatonin adalah hormon utama yang memberikan sinyal kepada tubuh untuk mulai beristirahat. Pada usia lanjut, produksi hormon ini cenderung berkurang, sehingga tubuh tidak lagi mudah merasa mengantuk atau tidak dapat mempertahankan tidur yang panjang dan dalam. Penurunan melatonin membuat tidur mudah terbangun, bahkan oleh suara atau gerakan kecil. Kedua, ritme sirkadian atau jam biologis tubuh juga mengalami perubahan. Ritme sirkadian mengatur kapan tubuh merasa lelah dan kapan tubuh merasa bertenaga. Pada usia lanjut, ritme ini bisa bergeser lebih awal. Akibatnya, Bapak dan Ibu mungkin merasa mengantuk lebih cepat di sore atau malam hari, tetapi kemudian terbangun lebih dini sebelum fajar. Pola tidur yang terpotong ini sering menciptakan rasa tidak puas meskipun jam tidur secara keseluruhan terlihat cukup. Ketiga, faktor kesehatan fisik juga memainkan peran yang besar. Banyak lansia mengalami keluhan seperti nyeri sendi, kram otot, atau ketidaknyamanan akibat kondisi seperti artritis, neuropati, atau masalah tulang belakang. Rasa nyeri ini menjadi salah satu alasan paling umum yang mengganggu tidur. Nyeri ringan yang muncul secara berkala pun dapat membuat tidur menjadi tidak nyenyak dan sering terputus. Keempat, kondisi kesehatan tertentu seperti gangguan pencernaan, sulit buang air besar, atau refluks asam lambung dapat mengganggu kenyamanan saat berbaring. Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan, dan bagi sebagian lansia, proses pencernaan berjalan lebih lambat, sehingga rasa penuh di perut bisa terus terasa hingga malam. Kelima, obat-obatan yang dikonsumsi secara rutin juga dapat mempengaruhi tidur. Obat untuk tekanan darah, diuretik, obat kolesterol, obat diabetes, atau obat nyeri tertentu memiliki efek samping yang dapat mengganggu kualitas tidur. Misalnya, beberapa obat menyebabkan sering buang air kecil, yang membuat Bapak dan Ibu terbangun berulang kali di malam hari. Terakhir, faktor psikologi seperti kecemasan, pikiran yang tidak tenang, atau kekhawatiran berlebihan tentang kesehatan dan aktivitas sehari-hari juga dapat membuat pikiran sulit beristirahat. Pikiran yang aktif seringkali lebih kuat daripada kelelahan tubuh. Dengan memahami penyebab ini, kita bisa melihat betapa pentingnya memilih makanan malam yang membantu tubuh menjadi lebih rileks.
Setelah ini kita akan membahas bagaimana makanan dapat menjadi bagian dari solusi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah memahami berbagai alasan mengapa tidur pada usia lanjut menjadi lebih menantang, sekarang kita akan membahas bagaimana makanan dapat berperan dalam memperbaiki kualitas tidur. Banyak orang mengira bahwa tidur hanya dipengaruhi oleh kebiasaan malam, suasana kamar, atau aktivitas fisik. Namun kenyataannya, apa yang kita makan menjelang malam memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap bagaimana tubuh kita bersiap untuk beristirahat. Pertama, kita perlu memahami bahwa tidur dipengaruhi oleh beberapa hormon penting di dalam tubuh, terutama melatonin dan serotonin. Melatonin adalah hormon yang mengatur kapan tubuh merasa siap untuk tidur. Serotonin adalah hormon yang berperan dalam menenangkan pikiran, menstabilkan suasana hati, dan memberi perasaan nyaman. Serotonin juga berperan sebagai prekursor melatonin. Beberapa jenis makanan dapat membantu tubuh memproduksi atau menstabilkan kedua hormon tersebut. Misalnya, makanan yang mengandung triptofan dapat membantu meningkatkan produksi serotonin secara alami. Kedua, mineral seperti magnesium, kalium, dan kalsium memiliki fungsi penting dalam proses relaksasi sistem saraf. Magnesium, misalnya, dikenal memiliki peran dalam menenangkan otot dan membantu mengurangi ketegangan. Kalium membantu menjaga keseimbangan cairan dan mendukung fungsi saraf secara normal. Kalsium diperlukan untuk proses pembentukan melatonin. Jika asupan mineral-mineral ini seimbang, tubuh menjadi lebih mudah mencapai kondisi rileks. Ketiga, kita harus memperhatikan pengaruh stabilitas gula darah terhadap tidur. Pada malam hari, kita membutuhkan makanan yang tidak menyebabkan lonjakan gula darah. Lonjakan gula darah dapat memberikan energi mendadak yang justru membuat tubuh menjadi lebih aktif pada waktu yang seharusnya menurun. Oleh sebab itu, memilih makanan dengan indeks glikemik rendah akan membantu tubuh memasuki kondisi tenang. Keempat, makanan yang mudah dicerna sangat penting bagi lansia. Sistem pencernaan pada usia lanjut cenderung berjalan lebih lambat dibandingkan saat usia muda. Makan makanan berat, berminyak, atau tinggi lemak menjelang tidur dapat menyebabkan tubuh bekerja lebih keras untuk mencerna, sehingga rasa tidak nyaman muncul saat berbaring. Makanan padat nutrisi namun ringan akan membantu tubuh fokus pada proses istirahat dan pemulihan. Kelima, makanan tertentu mengandung senyawa alami yang memiliki efek menenangkan. Misalnya, chamomile atau lavender dikenal karena sifatnya yang mendukung relaksasi. Begitu pula makanan yang mengandung karbohidrat kompleks, seperti oatmeal, dapat membantu melepaskan serotonin secara perlahan. Terakhir, penting juga untuk memahami bahwa bukan hanya jenis makanan yang penting, tetapi juga waktu makannya. Makan terlalu larut dapat menghambat proses tidur, sementara makan terlalu sedikit juga dapat menimbulkan rasa lapar yang mengganggu. Keseimbangan antara porsi, jenis, dan waktu makan akan menghasilkan kondisi tubuh yang siap untuk istirahat. Dengan memahami hubungan ini, kita dapat mulai menyusun pilihan makanan malam yang lebih tepat. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas satu persatu makanan yang direkomendasikan, lengkap dengan penelitian, manfaat, peringatan, dan cara pengolahannya agar aman bagi lansia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekarang kita memasuki bagian yang menjadi inti pembahasan, yaitu makanan-makanan yang dapat membantu memperbaiki kualitas tidur, khususnya bagi lansia. Setiap makanan yang saya jelaskan bukan hanya berasal dari pengalaman atau kebiasaan, tetapi juga didukung oleh temuan ilmiah yang menunjukkan potensi manfaatnya terhadap kualitas tidur. Namun perlu saya sampaikan bahwa hasil penelitian biasanya bersifat umum dan tidak selalu sama pada setiap individu, sehingga tetap penting untuk menyesuaikannya dengan kondisi kesehatan masing-masing. Makanan pertama yang perlu kita perhatikan adalah ikan berlemak seperti salmon, sarden, atau tuna. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ikan berlemak memiliki kandungan omega-3 dan vitamin D yang dapat membantu mengatur produksi hormon melatonin. Kandungan ini dapat membantu tubuh lebih cepat merasa mengantuk di malam hari. Namun Bapak dan Ibu perlu berhati-hati dalam jumlah konsumsi. Bagi yang memiliki masalah ginjal atau sedang mengonsumsi obat pengencer darah, dosis ikan berlemak sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter. Untuk penyajian yang sehat, ikan dapat dipanggang ringan dengan sedikit minyak zaitun dan bumbu sederhana agar lebih mudah dicerna. Makanan kedua adalah almond atau kacang-kacangan lainnya. Almond mengandung magnesium, salah satu mineral yang dikenal dapat membantu relaksasi otot dan saraf.
Penelitian pada kelompok dewasa menunjukkan bahwa asupan magnesium yang cukup dapat mendukung kualitas tidur yang lebih stabil. Namun bagi bapak dan ibu yang memiliki alergi kacang atau gangguan pencernaan tertentu, konsumsi almond harus dibatasi atau dihindari. Untuk penyajian yang nyaman, ambil segenggam kecil almond mentah atau panggang tanpa garam sebagai camilan setelah makan malam. Selanjutnya adalah pisang. Pisang mengandung kalium dan magnesium yang berperan dalam membantu merilekskan otot. Penelitian terkait nutrisi mineral menunjukkan bahwa kalium berperan dalam menjaga fungsi saraf dan keseimbangan cairan tubuh, yang dapat mendukung tubuh masuk dalam kondisi tenang. Walau demikian, pisang matang memiliki kandungan gula yang cukup tinggi, sehingga bagi bapak dan ibu yang memiliki diabetes perlu memperhatikan porsi dan mengonsumsi bersama sumber serat. Makanan berikutnya adalah oatmeal. Oatmeal termasuk karbohidrat kompleks yang dapat membantu tubuh melepaskan serotonin secara perlahan. Serotonin inilah yang nantinya akan membantu tubuh memproduksi melatonin. Penelitian nutrisi tidur menunjukkan bahwa karbohidrat kompleks dapat mempersingkat waktu untuk tertidur. Oatmeal juga mudah dicerna, namun tekstur harus dibuat lembut, terutama bagi bapak dan ibu yang mungkin memiliki kendala mengunyah. Yang terakhir dalam bagian ini adalah sayuran hijau seperti bayam atau brokoli. Sayuran ini mengandung kalsium dan magnesium yang berperan dalam relaksasi tubuh, serta pembentukan melatonin. Namun bagi yang mengonsumsi obat pengencer darah, jumlah sayuran berdaun hijau perlu diperhatikan dan disesuaikan. Pada bagian berikutnya, kita akan melanjutkan daftar makanan lainnya dengan penjelasan yang sama terperinci dan aman untuk lansia. Bapak dan ibu yang saya hormati, setelah membahas makanan yang dapat membantu memperbaiki kualitas tidur, kini saatnya kita memperhatikan hal yang tidak kalah penting, yaitu jenis makanan yang sebaiknya dihindari menjelang waktu tidur. Pemilihan makanan tidak hanya berkaitan dengan apa yang kita konsumsi, tetapi juga kapan kita mengonsumsinya. Tubuh membutuhkan ketenangan dan kondisi internal yang stabil untuk memulai proses tidur. Ada sebagian makanan yang justru dapat merangsang tubuh, memicu ketidaknyamanan, atau mengganggu ritme biologis, sehingga tidur menjadi terpotong, gelisah, atau tidak berkualitas. Salah satu makanan yang harus dihindari menjelang tidur adalah makanan pedas. Makanan ini bisa meningkatkan suhu tubuh, memicu iritasi lambung, dan menyebabkan rasa panas di perut atau dada. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan refluks asam, sesuatu yang sangat umum dialami banyak lansia. Ketika bapak dan ibu mencoba berbaring setelah mengonsumsi makanan yang sangat pedas, asam lambung dapat naik lebih mudah, menyebabkan rasa terbakar pada area dada dan tenggorokan. Akibatnya, tidur terganggu, tubuh berkeringat, dan bahkan terbangun beberapa kali pada malam hari. Selanjutnya adalah kafein. Kafein bukan hanya terdapat pada kopi, tetapi juga pada teh hitam, coklat, soda, dan beberapa minuman energi. Kafein bekerja dengan cara menghambat adenosin, zat alami tubuh yang membantu menciptakan rasa mengantuk. Pada usia lanjut, metabolisme kafein melambat sehingga efek rangsangannya dapat bertahan lebih lama dibandingkan usia muda. Jika diminum menjelang malam, kafein dapat menyebabkan kesulitan tidur, gelisah, dan bahkan mimpi buruk. Bapak dan ibu disarankan membatasi konsumsi kafein setidaknya 6 jam sebelum waktu tidur. Makanan tinggi gula juga sebaiknya dihindari. Meskipun terasa menyenangkan dan cepat memberikan energi, makanan manis dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang tiba-tiba. Lonjakan ini akan diikuti penurunan yang cepat, sehingga tubuh mengalami ketidakseimbangan. Fluktuasi gula darah ini dapat mengganggu ritme tidur dan membuat tubuh terbangun pada malam hari dalam keadaan tidak nyaman. Selain itu, konsumsi gula berlebihan juga berhubungan dengan aktivitas otak yang lebih aktif, sehingga tubuh sulit memasuki fase tidur dalam. Makanan berlemak dan digoreng juga termasuk yang harus dibatasi. Makanan ini membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna. Ketika tubuh masih bekerja keras untuk mencerna makanan, proses relaksasi menjelang tidur menjadi terganggu. Rasa begah, perut terasa penuh, dan ketidaknyamanan mudah muncul, terutama pada lansia yang cenderung memiliki motilitas lambung lebih lambat. Dengan memahami makanan yang perlu dihindari menjelang tidur, bapak dan ibu dapat menyusun pola makan yang lebih terarah agar tubuh memiliki kesempatan memasuki fase tidur yang dalam dan nyenyak. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas waktu ideal makan malam dan bagaimana mengatur rutinitas malam hari untuk mendukung kualitas tidur yang lebih baik. Bapak dan ibu yang saya hormati,
Kini kita memasuki bagian yang sangat penting, yaitu bagaimana mengatur waktu makan malam dan rutinitas sebelum tidur agar manfaat dari makanan yang sudah kita bahas dapat dirasakan secara maksimal. Pola makan malam yang teratur, disertai kebiasaan malam yang mendukung proses relaksasi, merupakan kombinasi yang efektif untuk menciptakan kualitas tidur yang lebih tenang, stabil, dan nyenyak. Pertama, mari kita bahas waktu ideal makan malam. Secara umum, makan malam sebaiknya dilakukan 2 hingga 3 jam sebelum waktu tidur. Hal ini memberikan kesempatan bagi tubuh untuk mencerna makanan secara optimal sebelum bapak dan ibu berbaring. Pada lansia, proses pencernaan cenderung lebih lambat, sehingga memberikan jarak waktu yang cukup sangat penting untuk mencegah kembung, refluks asam, atau ketidaknyamanan lainnya. Makan terlalu dekat dengan waktu tidur dapat membuat tubuh tetap aktif mencerna, sehingga otak sulit berpindah ke mode istirahat. Sebaliknya, makan terlalu awal juga dapat menimbulkan rasa lapar menjelang tidur. Jika ini terjadi, bapak dan ibu dapat mengonsumsi camilan ringan yang sehat, seperti setengah buah pisang, segelas susu hangat rendah lemak, atau beberapa potong kacang almond. Camilan ringan dapat membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil dan memberikan sinyal ketenangan pada tubuh. Selain memperhatikan waktu makan, bapak dan ibu juga perlu mengatur rutinitas malam hari. Rutinitas ini berfungsi memberi sinyal pada tubuh bahwa waktu istirahat sudah dekat. Misalnya, mulai mengurangi pencahayaan terang 1 jam sebelum tidur membantu tubuh memproduksi hormon melatonin secara alami. Cahaya terang, terutama dari layar televisi atau ponsel, dapat menghambat produksi hormon ini. Oleh karena itu, membatasi penggunaan perangkat elektronik 30 hingga 60 menit sebelum tidur dapat membantu tubuh bersiap untuk istirahat. Kegiatan relaksasi ringan juga dapat dilakukan, seperti membaca buku dengan cahaya redup, mendengarkan bacaan atau cerita yang tenang, atau melakukan peregangan lembut. Peregangan ini tidak perlu lama, cukup 5-10 menit untuk melemaskan otot-otot yang tegang terutama pada bagian punggung, leher, dan kaki. Lansia seringkali mengalami ketegangan otot akibat aktivitas sepanjang hari, sehingga peregangan lembut dapat membantu tubuh merasa lebih ringan dan rileks. Menciptakan lingkungan tidur yang nyaman juga sangat berpengaruh. Pastikan suhu ruangan tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Rata-rata suhu nyaman untuk tidur berkisar antara 24 hingga 26 derajat Celcius di iklim tropis. Kebersihan kamar tidur, kerapihan tempat tidur, serta suasana ruangan yang tenang dan minim kebisingan dapat meningkatkan kenyamanan. Terakhir, rutinitas tidur yang teratur atau konsisten sangat dianjurkan. Usahakan bapak dan ibu tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari. Konsistensi ini membantu tubuh membentuk ritme sirkadian yang stabil, sehingga tubuh menjadi lebih mudah masuk ke fase tidur nyenyak. Memahami dan menerapkan langkah-langkah sederhana ini akan membantu menciptakan kondisi ideal untuk tidur yang lebih berkualitas. Pada bagian berikutnya, kita akan merangkum seluruh pembahasan agar bapak dan ibu dapat dengan mudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak dan ibu yang saya hormati, kita telah sampai pada bagian akhir dari pembahasan panjang mengenai cara mendukung tidur nyenyak melalui pemilihan makanan dan kebiasaan yang tepat. Sebelum kita menutup sesi ini, mari kita rangkum kembali poin-poin penting yang telah kita bahas agar mudah diingat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita telah memahami bahwa kualitas tidur lansia dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari perubahan hormonal, penurunan produksi melatonin, hingga perlambatan pencernaan seiring bertambahnya usia. Oleh karena itu, penting bagi bapak dan ibu untuk memilih makanan yang dapat membantu tubuh masuk ke kondisi tenang, bukan justru membuat tubuh tetap aktif dan sulit rileks. Kita juga telah membahas 4 jenis makanan utama yang terbukti secara ilmiah dapat membantu tidur lebih nyenyak. Makanan kaya triptofan seperti ayam tanpa kulit atau kacang-kacangan dapat meningkatkan produksi serotonin yang berperan dalam menciptakan rasa tenang. Makanan kaya magnesium seperti bayam atau biji labu membantu merilekskan otot serta menstabilkan sistem saraf. Minuman susu hangat rendah lemak memberikan efek menenangkan alami sekaligus membantu tubuh memasuki fase tidur lebih cepat. Selain itu, buah-buahan tertentu seperti kiwi dan pisang juga memiliki kandungan nutrisi yang mendukung regulasi tidur, berdasarkan berbagai hasil penelitian klinis yang telah dipublikasikan oleh lembaga kesehatan internasional. Kemudian, bapak dan ibu juga telah mengetahui makanan yang sebaiknya dihindari menjelang tidur, termasuk makanan pedas, makanan tinggi gula, makanan berlemak, minuman berkafein,
serta makanan asin atau berkarbonasi. Setiap makanan tersebut berpotensi mengganggu kenyamanan tubuh, memicu refluks, meningkatkan tekanan darah, atau menyebabkan gangguan pencernaan, yang semuanya dapat merusak kualitas tidur. Selanjutnya, kita telah membahas pentingnya waktu makan malam serta rutinitas malam hari. Makan malam idealnya dilakukan 2 hingga 3 jam sebelum tidur untuk memberi kesempatan bagi tubuh mencerna makanan dengan baik. Membatasi layar elektronik, mengurangi cahaya terang, melakukan peregangan lembut, serta menjaga suhu kamar agar tetap nyaman merupakan langkah-langkah sederhana namun sangat efektif untuk mendukung tidur yang tenang dan stabil. Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan dorongan penuh harapan bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat memberikan dampak besar bagi kesehatan. Mulai dari malam ini, Bapak dan Ibu dapat mencoba memilih 1 atau 2 hal yang paling mudah untuk diterapkan. Misalnya, mengganti camilan malam dengan pisang, atau mengurangi minuman berkafein menjelang sore. Dengan langkah sederhana, tubuh akan mulai merasakan perbedaan dalam beberapa hari. Sebelum kita mengakhiri pembahasan ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk berbagi pengalaman di kolom komentar. Silakan ceritakan kebiasaan malam yang selama ini dilakukan dan makanan apa yang paling sering dikonsumsi menjelang tidur. Mungkin pengalaman Bapak dan Ibu bisa menginspirasi pemirsa lainnya. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan ini sampai selesai. Jika Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat, dengan hormat saya mengajak untuk menekan tombol like dan subscribe. Sampai bertemu pada pembahasan berikutnya. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat dan mendapatkan tidur yang nyenyak setiap malam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada bagian ini kita akan membahas bagaimana menerapkan semua informasi yang sudah dipelajari menjadi sebuah kebiasaan harian yang mudah dijalankan. Pengetahuan saja tidak cukup. Manfaat sebenarnya akan terasa ketika pengetahuan tersebut dipraktikkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, bagian ini akan memberikan panduan sederhana namun menyeluruh, agar perubahan yang Bapak dan Ibu lakukan bisa bertahan lama dan memberikan hasil maksimal bagi kualitas tidur. Pertama, mari kita mulai dengan langkah kecil. Perubahan pola makan dan rutinitas tidak perlu dilakukan sekaligus. Sebaiknya pilih 1 langkah yang paling mudah untuk diterapkan lebih dulu. Misalnya, mengganti minuman berkafein pada sore hari dengan air putih atau teh herbal tanpa kafein. Atau, mulai memasukkan makanan kaya magnesium dalam menu makan malam sebanyak 2 kali seminggu. Ketika perubahan kecil ini sudah menjadi kebiasaan, barulah pelan-pelan menambahkan langkah berikutnya. Kedua, buatlah jadwal makan malam yang rutin. Tubuh lansia merespons sangat baik terhadap keteraturan. Usahakan untuk makan malam pada waktu yang sama setiap hari, misalnya pukul 6 atau 7 malam. Rutinitas ini membantu tubuh mengenali pola dan mempersiapkan sistem pencernaan bekerja pada waktu yang tepat, sehingga tidak mengganggu waktu tidur. Jika keadaan memaksa Bapak dan Ibu makan lebih larut, pilihlah menu yang ringan dan mudah dicerna agar tidak menimbulkan gangguan pada malam hari. Ketiga, cobalah untuk memperhatikan bentuk camilan malam. Jika Bapak dan Ibu merasa lapar menjelang tidur, sebaiknya pilih camilan yang mendukung tidur, bukan justru merusak kualitasnya. Misalnya sepotong buah pir, segelas susu hangat, atau beberapa kacang almond. Hindari camilan yang terlalu asin atau terlalu manis, karena dapat membuat tubuh tetap aktif dan mengganggu ritme tidur. Keempat, lengkapi kebiasaan malam dengan aktivitas relaksasi yang menenangkan. Bapak dan Ibu bisa mulai dengan latihan pernapasan sederhana. Tarik napas pelan melalui hidung, tahan beberapa detik, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Ulangi proses ini selama 3 hingga 5 menit. Latihan ini membantu menurunkan ketegangan tubuh dan mempersiapkan pikiran untuk beristirahat. Jika Bapak dan Ibu lebih suka aktivitas tenang seperti membaca atau mendengarkan cerita, pastikan cahaya ruangan temaram dan suasananya tenang. Kelima, jauhi kebiasaan yang dapat mengganggu tidur, seperti menonton televisi terlalu dekat dengan waktu tidur atau menggunakan ponsel dalam posisi berbaring. Cahaya dari layar perangkat elektronik dapat menghambat produksi hormon melatonin, sehingga tubuh merasa lebih sulit untuk tidur. Akhirnya, Bapak dan Ibu perlu memahami bahwa menciptakan tidur berkualitas adalah proses yang perlu kesabaran. Tubuh membutuhkan waktu untuk membiasakan diri. Namun, dengan komitmen pada langkah-langkah sederhana, mulai dari memilih makanan yang tepat, menghindari makanan tertentu, mengatur waktu makan, hingga menjalankan rutinitas relaksasi,
pola tidur yang lebih tenang dan stabil bisa tercapai. Pada bagian terakhir nanti, kita akan memberikan penutup sekaligus rangkuman seluruh langkah agar Bapak dan Ibu semakin yakin dalam menjalankan proses ini. Semoga pembahasan ini memberi motivasi dan pemahaman yang semakin dalam untuk menjaga kesehatan di masa lansia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita telah sampai pada bagian terakhir dari rangkaian pembahasan mengenai cara mendukung tidur yang nyenyak melalui pemilihan makanan, pengaturan waktu makan, dan pembentukan rutinitas malam yang menenangkan. Pada bagian penutup ini, saya ingin merangkum kembali seluruh perjalanan pembelajaran kita dan memberikan dorongan semangat, agar Bapak dan Ibu merasa yakin, percaya diri, dan termotivasi untuk terus menerapkan kebiasaan ini dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, mari kita ingat bahwa tidur bukan hanya kebutuhan, tetapi merupakan bagian penting dari fondasi kesehatan lansia. Tidur nyenyak membantu memperkuat daya tahan tubuh, menyeimbangkan suasana hati, menjaga fungsi kognitif, dan mengurangi risiko penyakit. Semua langkah yang telah kita bahas sebelumnya bertujuan untuk menciptakan kondisi tubuh dan pikiran yang siap memasuki fase tidur secara alami, tanpa paksaan atau ketegangan. Bapak dan Ibu telah mempelajari makanan apa saja yang dapat membantu tubuh merasa tenang, seperti makanan kaya triptofan, makanan yang kaya magnesium, buah-buahan tertentu, serta minuman seperti susu hangat rendah lemak. Bapak dan Ibu juga telah memahami makanan yang sebaiknya dihindari menjelang waktu tidur, seperti makanan pedas, makanan tinggi gula, makanan berlemak berat, serta minuman berkafein atau minuman bersoda. Dengan pemahaman ini, Bapak dan Ibu dapat membuat keputusan yang lebih bijak setiap kali menyusun menu makan malam. Kita pun sudah belajar mengenai pentingnya waktu makan, bahwa memberi jarak 2 hingga 3 jam antara makan malam dan waktu tidur sangat membantu tubuh menjalankan proses pencernaan dengan lebih ringan. Selain itu, rutinitas malam yang teratur seperti mengurangi cahaya terang, membatasi penggunaan perangkat elektronik, melakukan peregangan lembut, dan menciptakan suasana kamar yang tenang juga memberikan dukungan besar bagi kualitas tidur. Namun, yang terpenting dari semuanya adalah kesediaan Bapak dan Ibu untuk menjalankan langkah-langkah tersebut secara konsisten. Perubahan kecil yang dilakukan setiap hari akan memberikan dampak besar bila dijalankan dalam jangka panjang. Tubuh Bapak dan Ibu akan merasakan perbedaannya secara perlahan. Tidur yang lebih tenang, bangun dengan lebih segar, dan perasaan lebih ringan sepanjang hari. Sebelum menutup pembahasan ini, saya ingin memberikan dorongan penuh harapan. Usia bukan penghalang untuk hidup sehat. Justru pada masa lansia, langkah-langkah sederhana seperti memilih makanan yang tepat atau melakukan rutinitas relaksasi bisa memberikan manfaat besar. Bapak dan Ibu berhak mendapatkan tidur yang nyenyak, tubuh yang nyaman, dan hari-hari yang penuh energi. Saya juga mengundang Bapak dan Ibu untuk berbagi pengalaman di kolom komentar. Ceritakan tips yang sudah dicoba atau perubahan apa yang paling terasa setelah menerapkan langkah-langkah ini. Siapa tahu pengalaman Bapak dan Ibu dapat menjadi inspirasi bagi penonton lainnya. Terima kasih karena sudah mengikuti seluruh pembahasan ini sampai selesai. Jika Bapak dan Ibu merasa video ini memberikan manfaat, dengan sopan saya mengajak untuk menekan tombol like dan subscribe, agar kanal ini dapat terus berkembang dan memberikan lebih banyak informasi yang berguna. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat, tenang, dan mendapatkan tidur yang nyenyak setiap malam.